Assalamualaikum teman-teman pecinta mobil klasik. Eh, Sekarang di video ini dan berikut-berikutnya saya akan sharing sama teman-teman mengenai pengalaman saya memiliki dan merawat sebuah mobil yang klasik, cantik dan menarik. Mercy 300e W124 atau biasa di Indonesia dinamakan Mercy Boxer, yang sebelum Masterpiece ya. Jadi dia produksi tahun 88, masuk Indonesia tahun 89. Di video saya sebelumnya saya sudah pernah memperkenalkan mobil itu, tapi untuk sekarang saya akan sharing sama teman-teman mengenai jurnal perawatan dari mobil saya. Untuk di video kali ini saya akan sharing sama teman-teman perbaikan. Yang pertama itu rem ya. Meskipun sebenarnya belum balik ke kondisi semula awal, tapi setidaknya rem itu adalah salah satu bagian paling penting dari sebuah mobil selain mesin tentunya, karena mungkin teman-teman AC-nya rusak, mobilnya masih bisa jalan, mungkin teman-teman kelistrikan yang lain dan segala macam, interior kurang bagus segala macam, mungkin masih bisa lah mobilnya dipakai. Tapi kalau mobilnya nggak bisa berhenti, waduh, itu serem banget ya. Kita kalau pakai metode lain untuk menghentikan mobil itu nggak ada yang aman gitu ya, kecuali dengan rem yang benar gitu. Nah, mobil ini saya mulai rawat tahun 2023 bulan September. Dari pertama beli memang sebenarnya kondisinya itu sudah nggak banyak lagi PR-nya gitu ya, siap pakai lah. Tapi memang begitu dibawa keluar kota, karena saya melihat kondisi mobil itu pada saat saya mulai rawat, sebenarnya masih pede lah gitu ya kalau saya bawa ke luar kota. Saya bawa waktu itu ke Bandung, ya nggak terus untuk saya kebut sih gitu ya, tapi mobil itu sudah dalam kondisi yang tidak mengkhawatirkan lah untuk dibawa ke luar kota, dibawa ke Bandung. Cuman karena memang separuh etape dari Jakarta ke Bandung itu kan konturnya naik turun ya. Jadi kalau dari Serpong sampai ke Cikampek mungkin kilometer 70-an itu Cikampek Cipularang ya, kilometer 70-an itu belum berkontur gitu ya, belum naik turun jalanannya. Ya hanya di MBZ yang rada wavy, bergelombang, tapi itu pun kalau kita kecepatannya antara 60 sampai 80 sebenarnya tidak terlalu membebani kaki-kaki termasuk rem. Tapi begitu menjelajah di Cipularang di atas kilometer 70, kilometer 80 itu benar-benar konturnya menguji sekali yang namanya rem. Dan memang terasa ya, remnya itu ngeblong sih enggak, cuman responnya itu kayak harus nginjeknya harus rada-rada sadis gitu ya. Dan sepertinya kalau seandainya misalnya saya jalan 100 atau 120 dan saya harus mengurangi laju dalam waktu yang cukup singkat, itu kayaknya tidak akan bisa ngebantu itu si remnya. Karena meskipun Mercy Boxer ini sudah ABS, tapi tetap aja kalau kinerja komponen remnya itu kurang bagus, ya saya nggak tahu apakah itu akan tetap aman atau enggak, tapi kayaknya kok kurang meyakinkan gitu ya. Jadi ditambah memang dari awal itu kalau kita parkir si Boxer ini di posisi yang rada miring, itu harus diganjel karena rem parkirnya kurang gigit. Jadi sudah diinjek si tuas rem parkirnya itu sampai mentok, sampai habis. Dia masih masih ngelinding sedikit pelan-pelan gitu, tapi nggak bisa gigit, nggak bisa benar-benar berhenti.
Jadi memang harus saya bawa segera untuk dilakukan pengecekan dan pergantian gitu ya kalau memang diperlukan. Nah, ternyata benar, setelah dicek, copot ban belakang, copot ban depan, ternyata dilihat memang ya namanya mobil tua ya, dan mobil ini juga mobil yang dipakai gitu, bukan mobil yang ditaruh di museum. Jadi memang kanvas rem, terus cakramnya itu memang sudah tidak dalam kondisi gres, kondisi yang 100% gitu ya. Dan waktu itu memang yang kelihatan sekali sudah tipis, sudah habis itu sepatu rem parkir, rem parkir belakang itu tromol, dan dia juga jadi sepatunya sudah habis, drumnya pun juga sudah mulai tipis. Itu yang menyebabkan dia jadi nggak bisa gigit gitu ya, karena kan si sepatu remnya itu, brake shoes-nya itu harus kena ke brake drumnya. Plus juga cakram rem belakang itu karena dia penggerak roda belakang, power itu masuk ke ban belakang, jadi cakram belakang memang kerjanya lebih ngos-ngosan lah gitu. Jadi itu yang akhirnya teridentifikasi bahwa itu mesti diganti. Jadi akhirnya saya ganti aja semua sekalian sama si brake padnya yang buat parkir, brake shoes yang buat parkir, maupun brake pad yang buat pengereman kaki ya, pengereman pada saat lagi di jalan itu yang gigit si cakramnya itu. Terus kalau untuk yang depan, menurut mekaniknya itu masih tebal, masih bisa dibubut. Si brake padnya pun juga masih bisa, meskipun ya mungkin dalam waktu 1 tahun ke depan lah ya, itu either mesti saya ganti, atau kalau misalnya masih tebal ya bisa saya bubut gitu ya, dikit. Jadi memang ya saya pun juga nggak ambil mobil ini untuk dibawa kebut-kebutan, terus yang melakukan pengereman brutal gitu ya. Jadi saya juga kira-kira juga gitu bawa mobil ini, kalau saya akselerasi, deselerasi ya akhirnya mau nggak mau si remnya pun yang akan jadi kerja keras gitu ya. Jadi setidaknya untuk yang belakang, rem cakram sama drumnya itu sudah saya ganti, dan dia bentuk si cakram sama drum buat rem belakang itu jadi satu ya teman-teman. Jadi kalau kita ganti itu bukan masalah satu paket, memang partsnya itu dia ada cakramnya, terus habis itu juga ada drumnya gitu, langsung di dalam satu itu, dan itu dia terhubung ke dua alat lagi yang untuk rem parkir itu, yang dia si brake shoes-nya itu dia yang akan neken si drum selama parkir, tapi dia juga ada si cakramnya itu juga digigit sama brake pad-nya, kanvas rem lah ya, itu dia digigit di itunya, dan itu semua sudah saya ganti. Untuk biayanya berapa, teman-teman bisa cek di nanti saya kasih lihat gambar nota-notanya dan segala macam. Tapi sebetulnya memang kalau untuk sekali ngeluarin biaya segitu, mungkin ada teman-teman yang ngerasa berat, kok harga mobilnya segitu tapi saya ganti remnya harganya harus segini gitu ya, plus jasanya dan segala macam. Tapi kalau teman-teman pikir, mobil-mobil baru pun juga harganya nggak akan ada yang serendah itu, kecuali teman-teman maksudnya bengkel resmi lah ya, atau bengkel yang rekanan gitu. Tapi kalau saya yakin kalau teman-teman ganti cakram, ganti rem belakang dan segala macam itu lewat bengkel resmi, meskipun mobilnya LCGC, ya nggak akan jauh beda lah, angkanya kenanya akan segitu juga gitu. Dan kalau teman-teman lihat kualitas si brake shoes, brake pad, kanvas rem, sepatu rem, terus cakramnya dan segala macam, saya sendiri amazed gitu ya pas ngeliatnya, ini tebel banget ini, padahal ini mobil ini diproduksi tahun 80-an gitu ya.
Jadi saya pun sendiri begitu setelah ganti itu tetap ngerasa aman gitu ya. Oh, ini memang oleh pabrikan, oleh si Mercy-nya memang udah dipikirin ketebalan segini nih memang paling cocok buat si mobil dengan berat sekian, dengan kecepatan sekian dan segala macam. Jadi saya sendiri pun juga nggak, ya apalagi kalau untuk sehari-hari ya, cuma untuk sehari-hari atau misalnya memang luar kota gitu ya, bukan untuk dimodif-modif macam-macam nih teman-teman. Untuk pemakaian ya dibilang sehari-hari juga kayaknya nggak tiap hari juga saya pakai, tapi nggak saya simpan doang hanya untuk weekend nongkrong-nongkrong gitu saya pakai. Memang benar ya kalau beraktivitas sehari-hari dan butuh pakai mobil, saya akan pakai si mobil ini dan sudah nyaman lah gitu ya. Nggak perlu khawatir lagi dengan si pengereman gitu teman-teman. Jadi bukan berarti kalau mobil lama, mobil klasik, mobil tua, terus teman-teman jadi takut-takut gitu makanya ya. Teman-teman jadi ngerasa, aduh udah deh mobil kayak begini udah serahkan pada takdir aja deh, mau selamat sampai, mau nggak selamat ya memang udah umurnya. Bukan begitu teman-teman. Teman-teman tetap harus ngerawat mobil itu. Mobil itu tetap teman-teman harus bisa nikmatin, tapi tetap karena yang teman-teman pakai, yang teman-teman rawat itu adalah alat transportasi pribadi. Jadi ya yang penting adalah bukan dia ngebut, bukan dia kelihatan cakep, bukan dia kelihatan cantik, tapi yang pertama harus aman dulu. Mesin dan pengereman itu harus dalam kondisi yang terbaik sesuai budget lah gitu ya teman-teman. Nggak boleh terus teman-teman udah tahu bahwa di situ butuh perbaikan dan itu yang akan membuat mobil teman-teman safe, akan membuat perjalanan teman-teman menggunakan mobil itu lebih nyaman dan aman ya. Terus teman-teman udahlah biarin aja deh, udah namanya mobil tua gitu ya. Pasti ada plus minusnya si mobil tua itu, tapi untuk safety tolong saya sebagai sesama pengguna mobil klasik, pengguna mobil tua, tolong untuk bagian itu lebih baik diprioritaskan. Kalau memang teman-teman milih budget, wow, budget saya cuma sekian, yang mana yang harus saya duluin segala macam, please duluin safety. Kalau teman-teman safe di jalan bisa dipakai untuk bawa diri sendiri atau keluarga, nanti suatu saat teman-teman juga akan bisa cari lagi duitnya gitu ya. Kalau mau meningkatkan kenyamanan gitu, yang penting aman dulu nih mobil dipakai, ngerem nggak nyelakain diri sendiri, nggak nyelakain penumpang kita di dalam mobil, nggak nyelakain pengguna jalan yang lain, motor, mobil, atau ya amit-amit lah ya sampai pejalan kaki gitu, nggak tahu apa-apa, cuman karena kita nggak ngerawat ini mobil, tiba-tiba kesodok terus ya celaka lah gitu buat diri kita sendiri maupun buat pengguna jalan yang lain gitu ya. Oke, untuk jurnal yang pertama itu dulu teman-teman, Canvas Rem. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Stay tune.